Penguasa Istana Naga Langit bab 156. Kamu tidak perlu peduli, aku bisa menangani masalah ini sendiri. Chen Ping tidak ingin Wang Han berlarian karena masalah ini. Dia sudah menjelaskannya kepada Lin Tianhu, dan saya kira sekarang Lin Tianhu sudah mengaturnya. Faktanya adalah Anda tidak bisa mendapatkan banyak uang dari perusahaan. Wang Han tidak mengatakan apa-apa, tetapi diam-diam mengambil ponselnya dan diam-diam menelepon teman sekelasnya. Tak lama kemudian, Wang Han pergi dengan tas di punggungnya. Dia tidak menelepon Chen Ping, dia ingin membereskan koneksinya terlebih dahulu, dan kemudian membiarkan Chen Ping maju, itu akan lebih mudah. Dia naik taksi dan tiba di lantai bawah perusahaan Tianmei, sebuah gedung perkantoran 10 lantai yang menjulang tinggi di jalan-jalan Hongcheng yang ramai. Yang dianggap sebagai perusahaan terkemuka dalam industri kimia sehari-hari. Ketika Wang Han sampai di pintu masuk, dia dihentikan oleh penjaga keamanan. "Apa yang kamu lakukan, saudara penjaga keamanan? Saya di sini untuk menemui Direktur Li Jianli." Wang Han berkata dengan sopan setelah penjaga keamanan. "Perusahaan kami memiliki peraturan. Anda harus meminta seseorang keluar untuk menjemput Anda sebelum Anda bisa masuk," kata penjaga keamanan sambil memblokir Wang Han. Ketika Wang Han melihat ini, dia hanya bisa mengeluarkan ponselnya dan menelepon teman sekelasnya Li Jian. Tak lama kemudian, keluarlah seorang pemuda berjas, rambut dilapisi hairspray, dan berkacamata. "Jian Li." Wang Han melambaikan tangannya ke arah Jian Li. Li Jian berjalan cepat menuju Wang Han, dan penjaga itu, setelah melihat Li Jian, segera berteriak dengan wajah hormat. "Direktur Li, ini teman sekelasku, izinkan dia mulai sekarang, dia akan datang ke perusahaan kita. Jangan dihentikan." Li Jian menegur penjaga keamanan. Li Jian berpose dengan otoritas resmi, yang terlihat seperti beberapa tingkat pejabat tinggi. Ya. Penjaga keamanan itu menganggukkan kepalanya berulang kali. Han, ikut aku." Li Jian memimpin Wang Han ke perusahaan. "Bah, apa-apaan ini?" Melihat punggung Li Jian, penjaga keamanan itu meludah dengan keras. "Li Jian, kamu baik-baik saja sekarang?" Wang Han berkata dengan penuh emosi. "Biasa saja." Li Jian tersenyum tipis. Ketika dia memasuki kantor, Jian Li menuangkan secangkir kopi untuk Wang Han. Wang Han mengamati kantor yang didekorasi dengan mewah. Dengan sedikit rasa iri di matanya, teman sekelas yang sama, yang lain kini bergabung dengan posisi direktur, sementara dia sendiri baru saja mendapatkan pekerjaan. "Apakah tidak ada yang memberitahumu tentang pertemuan teman sekelas tadi malam?" Wang Han mengambil kopinya dan bertanya pada Li Jian. Lagi pula, mereka semua adalah teman sekelas dan masih berada di kota yang sama. Jadi mereka seharusnya tidak lupa memberitahu Li Jian tentang pertemuan teman sekelas kemarin. "Belum lagi Li Jian baik-baik saja sekarang. Saya diberitahu, saya tidak pergi, ada banyak hal yang harus saya lakukan. Bagaimana saya bisa punya banyak waktu luang?" "Saya dengar Leng Bing juga pergi." Li Jian memiliki sedikit rasa jijik di matanya. Dia bisa melihat bahwa dia membenci apa yang disebut teman sekelas ini, jadi dia juga tidak pergi ke reuni kelas. Mendengar Li Jian menyebut Leng Bing, wajah Wang Han langsung berkilat malu. Ketika dia di sekolah, Li Jian mengejarnya, tetapi pada saat itu, Leng Bing sangat terkenal di sekolah dan Wang Han tertarik padanya, jadi dia tidak mengatakan iya untuk pengejaran Li Jian. Sejak saat itu, Li Jian menganggap Leng Bing sebagai musuhnya. Dan sangat marah sehingga setelah lulus dengan pujian, dia datang bekerja untuk Tianmei, dan hanya dalam beberapa tahun berjuang, dia duduk di posisi direktur kantor. Leng Bing juga pergi.
Dia sekarang adalah pacar Zhang Miao. Wang Hanhan menjelaskan. Alasan mengapa Wang Hanhan mengikuti penjelasan Li Jian adalah karena dia berharap Li Jian tidak peduli dengan apa yang terjadi di sekolah sebelumnya. Lagi pula, Wang Hanhan sekarang memohon padanya. Kamu putus? Jian Li bertanya dengan acuh tak acuh. Penguasa Istana Naga Langit bab 157. Wang Hanhan mengangguk. Leng Bing itu tampan dan punya uang, kenapa kalian putus? Bukankah kamu hanya menyukainya yang tampan dan sekaya itu? Nada bicara Li Jian mulai berubah menjadi sedikit sarkasme. Wang Hanhan tidak tahu harus berkata apa. Tapi dia bisa mendengar nada sombong dalam nada bicara Jian Li. Melihat Wang Hanhan seperti itu, senyuman di wajah Li Jian semakin kuat, dan kemudian melanjutkan bertanya pada Wang Hanhan. Untuk apa kamu datang menemuiku? Saat ini saya bekerja sebagai tenaga penjualan di Xinyu, dan saya berharap dapat menandatangani kerja sama dengan Tian Mei Anda. Jadi saya harap Anda dapat membantu saya, kata Wang Hanhan. Setelah mendengar kata-kata Wang Hanhan, Li Jian tiba-tiba tertawa. Tahukah Anda seberapa besar kontrak Tian Mei kita? Masing-masing dari mereka setidaknya 10 juta atau lebih. Anda seorang penjual kecil juga ingin mengikuti kerja sama tanda Tian Mei kami. Bukankah itu sebuah lelucon? Saya tahu, kerjasama Tian Mei sangat sulit untuk dinegosiasikan. Saya baru saja datang kepada Anda. Anda adalah direktur di perusahaan Tian Mei, tentu memiliki hubungan sendiri-sendiri. Saya harap Anda dapat membantu. Setelah sukses, pasti tidak akan melupakan Anda. Wang Hanhan berkata dengan penuh semangat. Dia harus menemukan cara untuk menegosiasikan kontrak agar Chen Ping tidak bisa dipecat. Jika tidak, Chen Ping pasti akan dipecat oleh Cui Ziyuan itu. Hahaha, melihat ekspresi memohon Wang Hanhan, Li Jian tertawa terbahak-bahak, seluruh tubuhnya tampak menjadi gila, menyebabkan Wang Hanhan memiliki beberapa saat ketakutan di matanya. Wang Hanhan, apakah kamu memohon padaku sekarang? Apakah kamu masih ingat apa yang kamu katakan tentang aku ketika aku pacaran denganmu? Pada saat itu kamu hanya memiliki es dingin di matamu. Aku lebih buruk daripada apapun di matamu. Tapi sekarang kamu benar-benar datang untuk memohon padaku. Li Jian melampiaskan kemarahan yang tertahan selama bertahun-tahun di dalam hatinya. Sejujurnya saya dapat memberitahu Anda, sekarang kerja sama Tian Mei, saya hanya perlu sepatah kata pun, manajer kami semua mendengarkan saya. Tetapi mengapa saya harus membantu Anda? Wang Hanhan memiliki ekspresi malu di wajahnya. Begitu di sekolah, dia benar-benar tidak melihat Li Jian ini dan mengabaikannya. Tetapi siapa yang tahu bahwa sekarang dia meminta orang lain? Jika bukan karena Chen Ping, Wang Hanhan benar-benar ingin pergi, dia bahkan tidak akan datang ke Jian Li ini. Itu adalah kesalahanku di masa lalu, aku buta. Wang Hanhan menundukkan kepalanya dan dengan putus asa meremehkan dirinya sendiri. Selama dia bisa menandatangani kontrak. Bahkan jika dia harus berlutut, Wang Hanhan tidak akan ragu sedikit pun. Melihat penampilan rendahan Wang Hanhan, hati Li Jian sangat puas. Dia menerima panggilan telepon Wang Hanhan dan memanggil Wang Hanhan ke perusahaan hanya untuk saat ini, untuk melampiaskan emosinya. Wang Hanhan, aku tidak akan mempersulitmu. Demi kita juga bersekolah bersama, dan aku juga menyukaimu, kamu hanya perlu berjanji untuk tidur denganku. Dan aku akan segera mengantarmu ke kamar manajer untuk menandatangani kontrak. Sudut mulutnya terangkat tinggi saat cahaya penuh nafsu melintas di mata Li Jian. Ketika Wang Hanhan mendengar ini, seluruh tubuhnya langsung membeku. Dia tidak pernah berpikir bahwa Li Jian ini akan menjadi permintaan seperti itu. Li Jian,
Apakah kamu masih manusia? Mata Wang Han dipenuhi amarah. Karena kamu tidak setuju, tidak ada lagi yang perlu dikatakan, kamu bisa pergi sekarang. Li Jian berkata sambil tersenyum dingin. Wang Han benar-benar ingin membanting pintu dan pergi. Tetapi ketika dia memikirkan Chen Ping, Wang Han tidak bergerak. Li Jian, bisakah kamu mengubah permintaanmu dan bersujud padamu? Bahkan jika kamu harus menjadi kuda untukmu. Wang Han memandang Jian Li dengan penuh permohonan. Aku hanya punya satu permintaan ini, jika kamu tidak setuju, maka tidak perlu khawatir. Aku akan memberimu 10 menit untuk memikirkannya, setelah itu, percuma jika kamu ingin menemaniku. Satu-satunya orang yang berdiri di tempat yang sama adalah Wang Han. Penguasa Istana Naga Langit bab 158. Li Jian baru saja keluar dari kantor ketika dia bertemu dengan seorang pria dan seorang wanita berjalan ke arahnya, lengan pria itu masih diperban. Kedua orang ini tidak lain adalah Xiao Lei dan Geng Sanxian, mereka juga di sini untuk membicarakan kerjasama. Keluarga Xiao telah berbicara tentang perusahaan Tianmei. Pada dasarnya disebut pembongkaran, dan banyak perusahaan Tianmei tingkat menengah telah memakan keuntungan dari keluarga Xiao. Ketika Li Jian melihat Xiao Lei datang secara pribadi, dia segera berlari dengan wajah tersanjung. Tuan Xiao, saya tidak menyangka kamu akan datang secara pribadi. Sebenarnya Xiao Lei, sebagai cucu dari keluarga Xiao, tentunya tidak perlu datang sendiri, namun ia menyeret luka-lukanya untuk bergegas agar bisa mempermalukan Chen Ping. Apakah orang-orang dari perusahaan Hati dan Hujan sudah datang? Xiao Lei bertanya sambil menoleh ke Li Jian. Ya, mereka di sini, mereka di kantor saya. Jian Li menganggukkan kepalanya. Yang akan datang? Mata Xiao Lei berkilat cemerlang, bawa aku untuk melihat apakah ada pemuda yang datang sekaligus. Bukan, itu seorang gadis, teman sekelas kita, yang datang untuk meminta bantuanku. Li Jian berkata dengan wajah bingung. Begitu dia mendengar bahwa itu adalah seorang gadis, Xiao Lei langsung membeku dan sedikit mengernyit, seharusnya tidak. Lalu kenapa Chen Ping tidak datang? Mungkinkah dia takut? Mungkinkah orang ini, Chen Ping, tahu bahwa dia sama sekali tidak mampu menegosiasikan kemitraan dan tidak berani datang sama sekali karena takut kehilangan muka? Geng Sanxian juga agak bingung. Tidak. Kecuali orang ini mengundurkan diri dan berhenti, kalau tidak, dia tidak berani melanggar kata-kata Xing Jun. Xiao Lei menggelengkan kepalanya dan berkata. Li Jian mendengarkan dua orang itu berbicara, seluruh orang menjadi bingung, keluarga Xiao dan keluarga Su selalu menjadi saingan, kenapa hari ini tiba-tiba Xiao Lei peduli dengan keluarga Su? Tuan Xiao, perusahaan Xinyu itu datang hanya dengan satu gadis, teman sekelasku, aku meninggalkannya di kantor. Li Jian berkata sekali lagi dengan konfirmasi. Direktur Li, teman lamamu datang untuk memohon belas kasihan, kamu tidak akan melepaskannya, kan? Xiao Lei berkata sambil melihat ke arah Jian Li. Tidak, bagaimana mungkin? Tianmei pasti akan mengikuti kerja sama keluarga Xiao, karena saya mengambil uang keluarga Xiao. Saya pasti harus bekerja untuk keluarga Xiao. Li Jian berkata sambil melambaikan tangannya dengan cepat. Itu bagus, manfaatnya akan lebih sedikit di masa depan. Xiao Lei menganggukkan kepalanya. Meskipun Xiao Lei sedikit kecewa karena Chen Ping tidak datang kali ini, senang sekali mendapat kerjasama dari Tianmei. Tetapi ketika Xiao Lei hendak mengikuti Geng Sanxian ke kantor manajer umum di atap untuk membicarakan kerjasama, sosok Chen Ping tiba-tiba muncul di pintu.
Tapi Chen Ping dihentikan oleh penjaga keamanan dan tidak diizinkan masuk sama sekali. Ketika Xiao Lei melihat Chen Ping, kedua matanya berbinar dan dia berjalan mendekat dengan cibiran di wajahnya. Geng Sanshan juga tampak tinggi dan perkasa, menggendong lengan Xiao Lei dengan tatapan jijik. "Ayah, bukankah ini Chen Ping? Kudengar dia sekarang menjadi salesman. Apakah dia telah dicampakkan oleh Nona Su? Bahkan vilanya sudah pindah." Xiao Lei berkata sambil mencibir di wajahnya sambil menatap Chen Ping. Chen Ping memandang Xiao Lei dan geng Sanshan, tetapi merasa sedikit terkejut. Meskipun dia tahu kerjasama Tianmei, keluarga Xiao juga telah bernegosiasi, tetapi dia tidak menyangka Xiao Lei akan berakhir. Namun, melihat lengan Xiao Lei yang masih dibalut, dan geng Sanshan yang juga datang bersamanya, Chen Ping segera memahami bahwa apa yang disebut negosiasi kerjasama hari ini mungkin ditujukan untuk dirinya sendiri. Dan Xiao Lei seharusnya tahu bahwa dia telah kembali sejak lama dan datang lebih awal untuk menunggu untuk mempermalukan dirinya sendiri. Keluarga Su dan keluarga Xiao awalnya adalah saingan. Dan sekarang Xiao Lei bahkan tahu tentang kedatangannya untuk membicarakan kerjasama sebelumnya, jadi seseorang di dalam perusahaan pasti sudah memberitahu Xiao Lei sebelumnya. Segera, seseorang terlintas di benak Chen Ping, dan itu adalah Xing Jun. Memikirkan hal ini, sudut mulut Chen Ping sedikit terangkat. Apakah lenganmu lebih baik? Apakah dia ingin aku mengendurkan tulangmu setelahnya? Ketika Xiao Lei mendengar ini, dia sangat ketakutan sehingga tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk mundur ke belakang. Tetapi dia tahu kekuatan Chen Ping. Penguasa Istana Naga Langit bab 159. Chen Ping, sekarang kamu tidak dilindungi oleh Su Yuqi itu, kamu masih brengsek. Dan kamu berani berbicara setelah kakak Lei seperti ini. Geng Sanshan memarahi Chen Ping. Mata Chen Ping menatap samar-samar, aura dingin melintas di matanya. Apakah mulutmu belum disikat? Baunya terlalu menyengat. Setelah mengatakan itu, Chen Ping benar-benar mengambil langkah maju yang sehat dan menamparkan geng Sanshan dengan keras. Tidak ada yang punya waktu untuk bereaksi. Dan separuh wajah geng Sanshan sudah merah dan bengkak. Li Jian di samping tercengang saat melihat Chen Ping berani memukul geng Sanshan. Siapa yang tidak tahu kalau geng Sanshan ini adalah pacar Xiao Lei? Chen Ping, pria yang berpenampilan biasa-biasa saja, berani mengambil tindakan melawan pacar Grand Duke Xiao. Dia hanya tidak ingin hidup. Nak, beraninya kamu mengambil tindakan di depan perusahaan kami, itu sungguh memuakkan. Li Jian berteriak dengan marah, penjaga keamanan. Tangkap bocah ini untukku. Segera, dua penjaga keamanan meraih ke arah Chen Ping. Jian Li tidak menyadari bahwa setelah Chen Ping mengalahkan geng Sanshan, Xiao Lei bahkan tidak berani berbicara. Dia berani membiarkan seseorang mengambil tindakan terhadap Chen Ping untuk menjadi direktur perusahaan kecil. Chen Ping berbalik ke samping dan dengan mudah menghindari dua penjaga keamanan sebelum melihat Li Jian dan berkata, "Saya dari perusahaan Hati dan Hujan yang datang untuk membicarakan tentang kerjasama. HMPH, perusahaan Tianmei kami tidak akan mengikuti orang yang tidak berbudaya untuk membicarakan kerjasama. Selain itu, kami telah memutuskan untuk mengikuti keluarga Xiao untuk bekerja sama, sebaiknya Anda tersesat." Li Jian mendengus dingin. Chen Ping sedikit mengernyit. "Anda adalah manajer umum perusahaan Tianmei ini?" "Saya bukan manajernya, saya direktur kantornya, tetapi masalah kerjasama penting jika saya mengatakannya." "Sebaiknya Anda pergi," Li Jian berkata dengan dingin. "Chen Ping, bukankah anakmu hanya sedikit kungfu?
Apakah Anda benar-benar berpikir tidak ada seorang pun yang dapat membantu Anda lagi? Sekarang tidak ada Su Yuki yang mengendalikanmu. Mari kita lihat apakah aku tidak menemukan seseorang yang bisa membuatmu terbunuh. Xiao Lei berkata dengan tatapan mematikan di matanya. Chen Ping secara mengejutkan memukul Geng Sanshan di depan umum. Ini sama dengan memukul wajahnya, membuatnya kehilangan muka. Jangan langsung membunuhnya, siksa dia sampai mati. Sebaiknya bahkan dengan ibu dan ayahnya yang sudah tua dan buta. Geng Sanshan ditampar oleh Chen Ping, hatinya telah lama terbakar amarah. Dia mengertakkan gigi dan menatap Chen Ping dan berkata. Saat Chen Ping mendengar Geng Sanshan benar-benar menyebut orang tuanya, wajahnya langsung menjadi sangat dingin. Aura pembunuh di tubuhnya langsung menyelimuti Geng Sanshan itu. Geng Sanshan langsung merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya, diikuti dengan menggigil, jadi dia buru-buru mundur 2 langkah karena ketakutan dan bersembunyi di belakang Xiao Lei. Xiao Lei merasakan aura pembunuh di tubuh Chen Ping dan sangat ketakutan hingga dia tidak berani bersuara. Dan Li Jian meraung, penjaga keamanan, ledakkan dia, ledakkan dia. Segera, 5 atau 6 penjaga keamanan berkumpul. Beraninya kamu, seorang direktur kantor kecil, menjadi penguasa perusahaan? Chen Ping selesai dan berjalan langsung menuju perusahaan. Melihat ini, penjaga keamanan yang tergesa-gesa menyerang bersama ke arah Chen Ping. Pada saat yang sama, di kantor di lantai atas perusahaan Tianmei, General Manager Gao Ren berjalan maju mundur seolah-olah dia adalah seekor semut di dalam panci panas. Dia sangat gugup saat ini. Setelah dia diberitahu oleh Lin Tianhu bahwa Chen Ping akan datang untuk membicarakan kerjasama, hati Gao Ren tidak bisa tenang. Gao Ren juga menghadiri jamuan makan Gu Mantian. Jadi dia telah melihat dengan matanya sendiri betapa hormatnya Lin Tianhu dan Gu Mantian memperlakukan Chen Ping, terutama ketika Chen Ping menyelesaikan Feng Xihai dengan 1 tendangan, yang meninggalkan kesan mendalam pada Gao Ren. Dia takut dia akan menyinggung perasaan Chen Ping dengan keramahannya yang buruk, tapi ini adalah kesempatan untuk berteman dengannya. Jadi Gao Ren harus memanfaatkannya. Penguasa Istana Naga Langit bab 160. Xiao Li, apakah orang dari Heart and Rain yang datang untuk membicarakan kerjasama belum datang? Gao Ren melihat waktu dan bertanya pada sekretarisnya. Saya tidak yakin, saya akan turun dan melihatnya, kata sekretaris. Ingat, saat orang-orang dari Heart and Rain datang, pastikan untuk mengundang mereka. Gao Ren membentak sekretarisnya. Mengerti, sekretaris itu buru-buru turun ke bawah. Tetapi ketika dia sampai di lobi, dia melihat banyak orang telah berkumpul di pintu masuk. Dan beberapa penjaga keamanan mengelilingi seorang pria dan hendak bergerak. Berhenti, apa yang kamu lakukan? Apa gunanya membuat keributan di depan perusahaan? Sekretaris Li dengan marah berjalan mendekat. Ketika Li Jian melihat bahwa itu adalah sekretaris manajer umum, dia segera melambaikan tangannya dan menyuruh penjaga keamanan untuk bubar, lalu berkata dengan senyuman di wajahnya, Sekretaris Li, orang ini menyebabkan masalah di perusahaan kita dan memukuli orang. Itu sebabnya aku memanggil penjaga keamanan di sini. Mengalahkan seseorang? Sekretaris Li memandang Chen Ping dan berkata kepada Li Jian, jika Anda menyebabkan masalah, cepat dan ledakkan dia. Bagaimana rasanya jika orang lain melihat Anda ketika Anda datang untuk membicarakan kerjasama nanti? Ya, aku akan membuatnya terpesona. Li Jian menganggukkan kepalanya dan melambaikan tangannya ke arah penjaga keamanan di kedua sisi lagi, yang mengelilinginya lagi. Sekretaris Li, Xiao Lei menyapa dengan senyum tipis ke arah Sekretaris Li. Untuk mengambil kerja sama Tianmei,
ukuran kepengurusan perusahaan harus diselingi dengan satu-satunya cara. Ketika Sekretaris Li melihat Xiao Lei, dia hanya mengangguk sedikit, lalu bertanya pada Li Jian, orang dari perusahaan Xinyu belum datang. Ingatlah untuk memberitahu General Manager Gao segera setelah mereka tiba. Ketika Sekretaris Li selesai, Jian Li menatap samar-samar dan segera menunjuk ke arah Chen Ping dan berkata, "Dia adalah dia." Begitu Sekretaris Li mendengar ini, wajahnya tiba-tiba berubah. Pagi ini Gao Ren sangat ketakutan atas masalah ini, tapi dia telah memperhatikannya. Meskipun dia tidak tahu perusahaan besar macam apa yang akan datang dari perusahaan Xinyu ini, tapi melihat Gao Ren seperti itu, sudah pasti sesuatu yang tidak bisa disinggung. Sekarang Jian Li mengatakan bahwa orang yang akan mereka hancurkan dikirim oleh perusahaan hati dan hujan. Jantung Sekretaris Li berdebar kencang. "Keluar, kalian semua minggir." Melihat ini, Sekretaris Li buru-buru melangkah maju dan memarahi penjaga keamanan itu, sebelum melihat ke arah Chen Ping dengan senyuman di wajahnya dan berkata, "Tuan ini, saya Sekretaris Tuan Gao. Tuan Gao kami sedang menunggu di kantornya, silakan ikuti saya." Chen Ping mengangguk sedikit dan mengikuti Sekretaris Li menuju lantai atas. Saat dia melewati Xiao Lei itu, sudut mulut Chen Ping sedikit terangkat dengan sedikit rasa jijik di matanya. Melihat punggung Chen Ping, Li Jian dan juga Xiao Lei sedikit bingung, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. "Direktur Li, bukankah Anda memberitahu saya bahwa kerjasama antara Tian Mei dan keluarga Xiao kita sudah selesai? Mengapa Gao Ren itu masih menelepon Chen Ping?" Xiao Lei bertanya pada Li Jian. "Ya, saya sudah lama mengikuti perkataan Tuan Gao, dan saat itu, Tuan Gao juga setuju untuk memilih kerjasama keluarga Xiao. Apa yang terjadi di sini, saya juga tidak yakin." Li Jian juga bingung. Dia juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. "Aku akan naik dan melihat. Begitu banyak orang dari Tian Mei telah memakan uang keluarga Xiaoku. Jika kamu tidak berani mengikuti kerjasama keluarga Xiaoku, aku akan membuat kalian semua memakan kata-katamu." Xiao Lei selesai berbicara dan membawa geng Sanshan bersamanya menuju lantai atas. Tidak ada yang berani menghentikannya. Li Jian, sebaliknya, berdiri di tempat dengan wajah panik. Dia memakan uang paling banyak dari keluarga Xiao dan juga orang yang bekerja paling keras. Jika kerjasama itu benar-benar tidak diberikan kepada keluarga Xiao, bukankah itu akan terjadi? Dia akan sengsara. Memikirkan hal ini, Li Jian juga diam-diam mengikuti. Meskipun berbicara tentang kerjasama, dia tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi sebagai direktur kantor, tetapi masih mungkin untuk mendengarkan secara diam-diam di luar pintu. Pada saat ini, di dalam kantor di atap, saat Sekretaris Li memimpin Chen Ping ke kantor, saat Gao Ren melihat Chen Ping, seluruh orang seperti penggemar fanatik melihat idolanya. Bersambung.